Halo semuanya, Satrio Widyo di sini. Habis mandi, sekarang saya mau mereview Suzuki Jimny. Nah, jadi Suzuki Jimny ini adalah Suzuki Jimny 4x4 asli tahunnya 1992. Ini adalah Suzuki Jimny yang edisi terakhir. Karena habis itu keluarnya sudah Katana, jadi sudah 4x2. Dan ini adalah Suzuki Jimny yang 4x4. Jadi tulisannya ini Jimny asli, teman-teman. Ini bukan Katana. Ini Jimny, mantap. Apa yang spesial dari Jimny ini itu 4x4 nya itu. Cuman dulu Suzuki Jimny ini dari dealernya itu memang tidak ada AC nya, tidak ada power steeringnya, pokoknya basic banget, mirip dengan Katana DX, teman-teman. Bahkan belakangnya ini ada tangganya, ini khas seperti Suzuki Katana DX. Yang mana kalau ada tangganya ini berarti belakangnya itu joknya ada hadapan ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ke depan. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu dari bagian depan sini ya, teman-teman ya. Depan sini mungkin tampangnya bakal agak sedikit berbeda karena kalau Katana biasa itu lampu depannya ini bulat ya. Ini depannya ini mirip banget dengan Katana Blitz punyanya Mas Yucuk. Mantap Mas Yucuk. Istimewa banget, original banget Mas Yucuk. Bikin iri ya catnya sama ininya. Nah, depan sini tuh sebenarnya sudah tidak full original banget, ada beberapa yang diganti. Oke, kita ngomongin tentang lampunya. Sini lampunya Hella, made in Jerman ya. Ini reflektornya aja. Ini kaca BTW. Ini kanan kiri harganya sekitar 2 jutaan. Made in Jerman asli ya, jadi bukan yang itu. Terus lampunya, bohlamnya itu pakai HID. Hella made in Jerman juga. Sepasang bolamnya itu sekitar 5 jutaan aja itu. Terus bisa dilihat masih Hella lagi. Di sini ada spotlight HID juga, dua-duanya ya sepasang, mantap. Ini karena yang lampunya ini tuh nggak bisa dim, nggak bisa naik turun ya, jadi cuma bisa satu aja. Nah, ini perlu lampu tambahan untuk bisa ngedim atau lampu jauh, jadi dipasang ini. Nah, ini Hella juga, HID juga. Ini harganya sekitar ya mungkin 3-4 jutaan lah ini ya, sepasang, karena dulu belinya di Tumplek-blek acara event otomotif yang diskon-diskonan itu ya. Mantap. Lanjut, kalian kalau lihat bagian bawah sini, pernya ini bukan per dari Suzuki Jimny, teman-teman, tapi ini per dari Katana. Bedanya apa? Kalau per Suzuki Jimny itu keras, teman-teman, dia agak keras, agak sedikit ya kurang enak lah dipakai lah. Jadi sudah ganti pakai pernya Katana, makanya ini lebih besar gitu tembung. Ada dia lapisan yang keduanya itu menelakup ke depan gitu ya. Kalau yang Katana, kalau yang Jimny bawaan ini tuh nggak ada menelakupnya gini. Jadi polosnya ini sudah diganti. Terus yang sudah diganti lagi ini stabilisernya ini itu diganti pakai punya Katana yang mudaan. Jadi dia meganginnya di bagian luar dari dudukan per daunnya. Ini bisa dilihat kan sini bawah. Nah, ini di bagian luar sini megangnya. Kalau bawaannya ini atau Katana yang tua megangnya di dalam. Nah, bedanya apa? Oh iya, beda lagi. Ini ada shockbreakernya ya, teman-teman ya. Steering damper. Ini megang antara tangan garengnya worm sama sasis. Seperti itu. Nah, jadi setelah diganti ini ternyata bawaannya lebih stabil, lebih empuk. Pertama karena pernya ini, terus lebih stabil karena ada stabilizer depannya itu. Terus untuk shockbreaker depan kita pakai Kayaba Ultra yang kuning, empuk sekali, mantap. Menurut saya ini cocok banget. Lanjut di bagian samping, teman-teman. Nah, di bagian samping sini kita lihat bahwa sini ada spion apa nih? Lampu rating yang model Jenong. Nggak tahu ini asli apa enggak ya, begitulah ya. Ini masnya saya yang beli karena ini mobil punya masnya saya, teman-teman ya. Jadi terserah masnya saya lah, yang modifikasi saya hanya merawat dan mereview saja, teman-teman. Mantap. Lanjut di bagian sini, ini tulisannya Jimny asli, teman-teman. Ini bukan Katana, jadi ini Jimny. Spionnya ini spion pakai punya Katana Caribbean, Jimny Caribbean, sorry. Jadi madepnya posisinya dia ke atas gini. Kalau bawaannya ini kan ke sini ya posisinya.
itu menurut saya kurang sedap dipandang lah. Ini dibikin yang agak enak gitu. Jadi ini pakai spion punya Caribbean, teman-teman. Lanjut di bagian talang, sini pakai talang yang besar begini ya teman-teman ya. Nah ini supaya apa? Supaya kita kalau buka kacanya itu kita naruh kartu atau naruh apa di dashboard itu nggak terbang-terbang. Terus kalau off-road juga katanya dia nggak masuk ya lumpurnya ke dalam, jadi tersangka dengan baik. Terus lanjut di sini mengenai kaca filmnya. Kaca filmnya kalau dilihat agak sedikit ke hijau-hijauan begitu. Mantap sekali. Ini kaca filmnya pakai Perfection Nickel 65. Nickel 65 apa Nickel 95 ya? Nickel 65. Muter gitu. Ini bagian samping aja sama belakang 2 juta harganya kaca filmnya. Yang depan ini kita pakai kalau nggak Perfection 3M ya. Tapi sama-sama hijau juga supaya agak sedikit kehijau-hijauan gitu ya, agak sedikit kayak chimney yang kacanya tinted. Terus kita lanjut di bagian pintunya. Sebentar saya buka pintunya. Lanjut ya, kita mengenai pintunya teman-teman. Jadi pintunya ini karetnya sudah diganti. Jadi dia ada kayak apa namanya, lapisan lebihnya gitu lagi, ada bibirnya lagi sehingga dia lebih kedap. Dan pintunya ini sudah disetting, nutupnya pun gampang banget ya. Dia nutupnya itu enak sekali, renyah, gurih dan seperti itu teman-teman. Nah kita lihat di bagian dalamnya. Ini yang membedakan dengan karet-karet katana biasa, ini sudah diganti. Jadi ada lapisan lainnya lagi. Wah, ada lapisannya lagi di sini yang membuat mobil ini istimewa teman-teman. Terus kita lanjut di bagian yang sini. Mbak ini pegangin begini. Aku tak ning jero ya. Sekarang kita berada di dalam interior dari Suzuki Jimny ini. Nah, yang pertama kita sangat terlihat itu adalah setirnya ya teman-teman ya. Setirnya ini pakai setir Suzuki Jimny JA11 Jepang yang 4-spoke begini. Terus dia dilapis sama kulit dari Perancis, hand stitching teman-teman. Jadi ini sangat keren sekali, dipegang enak banget. Terus dia kecil ya, kecil ininya, diameternya ini kecil tapi dia besar. Jadi pengendaliannya itu enak dan digenggam itu pas gitu ya teman-teman. Terus di bagian belakang sini ada detail lagi. Ini combination switchnya sudah ada yang mode intermittent-nya, sehingga wipernya ini nggak cuman on, low, high, tapi on, intermittent, low dan high, sehingga kita bisa lebih nyaman pakai mobilnya. Terus kita geser lagi ke sini. Ada panel AC. Ini panel AC yang versi JDM. Jadi lebih lengkap dan lebih syahdu gitu ya teman-teman ya. Ini ada pengaturan untuk arah semburannya yang atas. Paling kiri ini atas saja, yang tengah ini atas dan bawah. Bawahnya seperti ini ya. Jadi blowernya kalau teman-teman lihat agak berbeda, dia bisa menyembur ke bawah juga. Di bawahnya, di sebelahnya ini ada untuk bawah saja. Terus di bagian sampingnya lagi ada untuk nyemprot kaca. Ada untuk nyemprot kaca dan bagian bawahnya aja. Yang paling sini ada untuk nyemprot kaca termasuk kaca spion ya. Jadi di belakang sini itu ada sebuah saluran dan ini berfungsi, benar-benar berfungsi keluar anginnya. Termasuk teman-teman di bagian sini. Ini juga ada keluar anginnya. Jadi di dalam dashboard ini tuh terdapat ducting yang itu penuh banget ya. Jadi dashboardnya ini full banget, kalau dibuka rapat lah, rapat pol. Terus kita bahas lagi di sini ada, karena ini versi 4x4 jadi ada tuas transfer case nya di sini. Ini pilihannya bisa 2 high, bisa 4 high, bisa netral dan bisa low 4 ya. Low 4 itu berarti untuk crawling, untuk dia off-road berat. Seperti itu teman-teman. Tapi saya nggak pernah pakai juga karena nggak pernah buat off-road. Terus di bagian sini, di bagian tengah sini terdapat center console. Ya ini memang tidak asli Jepang tapi bentuknya mirip dan menurut saya sebuah detail yang lumayan bagus banget ya, lumayan lah, mantap pokoknya. Terus kita bahas lagi di sini
ada lacinya. Ini di tempat dikasih untuk tempat koin, jadi koinnya nyemplung di sini teman-teman, belum begitu sehingga tidak berisik. Di samping sini ada laci penyimpanan gini ya teman-teman ya, ada laci penyimpanan. Nah ini sebenarnya ada aksesoris, yang sini ada altitude-nya, altimeter, yang sini ada klinometernya, tapi harganya luar biasa teman-teman, jadi kita urungkan dulu untuk niat itu. Di sini juga ada jamnya, sebenarnya ada aksesoris lain, ada jam mereknya Jeco gitu, digital, cuman lumayan juga harganya ya, mantap. Nah di sini ada sebuah emblem yang membuat kita semakin jumawa ketika kita mengendarainya, yaitu ada tulisan Jimny di sini teman-teman, seperti itu. Lanjut kita ke bagian bannya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita sedang membahas tentang ban dari Suzuki Jimny ini. Jadi ban ini kita pakai Acelera MT-01, ukurannya 185/85 ring 16. Jadi kenapa ban ini? Karena ban ini adalah ban yang kurus ya, bannya tapaknya itu kecil, dan itu yang paling murah ya, karena lain-lainnya itu kalau Toyo dan lain-lain itu harganya mahal. Ini bannya 4 biji, harganya satunya itu 1.100.000-an bannya aja. Dan walaupun ini ban MT ya teman-teman ya, kembangannya MT, tapi ternyata dipakai itu nggak begitu berisik, dan itu nilai plus buat ban ini menurut saya, karena saya pakai extra grip itu baru jalan 40 sudah gemuruh riuh riang gembira ya teman-teman ya. Nah di sini kita terdapat pelek, ini pakai HSR 4 biji, harganya 5 juta, lumayan ya. Kalau yang sebenarnya kita pengen yang CA11 itu ya, tapi belum nemu. Kalau ada teman-teman yang punya dan boleh tukeran sama ini, saya nombok berapa boleh lah, bisa kontak, komen saja di bawah. Terus di sini kita lihat ada Freelock Aisin ya, ini original untuk Suzuki Jimny. Nah oke, jadi Freelock ini tuh berfungsi untuk memutus putaran antara ban, gardan, dan kopel dari transfer case ke depan. Jadi itu walaupun ini 4x4 kita setting transfer case-nya di 4x2, karena ban ini tetap berputar, maka seluruh komponen penggerak dari sini ke sini dia ikut berputar teman-teman. Tapi kalau dikasih Freelock, kita freekan, maka komponen setelah ban dari sini ke transfer case dia tetap berhenti, makanya mobil bisa lebih nyaman, lebih enteng, rolling resistance-nya pun lebih rendah. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke bagian mesinnya. Oke, sekarang kita lanjut di bagian mesinnya teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, bahwa mesinnya adalah mesin bawaan F10A yang sudah mendapatkan beberapa sentuhan-sentuhan detail yang istimewa. Contohnya teman-teman, jadi seperti yang dapat kalian ketahui bahwa Suzuki Jimny ini itu awalnya dari pabrik tidak ada AC-nya, tidak ada power steeringnya. Karena tidak ada AC-nya, maka karburatornya pun beda, tidak ada mekanisme idle up-nya. Begitu pula dengan dudukan-dudukan AC yang ada, ini pasti beda. Cuman ini sudah diganti dengan aksesoris Suzuki original untuk beberapa komponen seperti ini AC-nya. Bisa dilihat teman-teman, ini ori banget ya, dudukannya seperti ini ori. Terus ini juga masih ada klipnya di sini ya teman-teman untuk power steeringnya. Ini AC. Nah, lagi-lagi karena ini tidak ada AC-nya, jadi kita harus membolongi firewall di situ untuk masuk lubang lower pressure pipe-nya sama higher pressure pipe-nya di sana. Nah, terus di sini kita bisa lihat bahwa filter dryernya juga ori banget, istimewa teman-teman. Istimewa lah ini, jos. Jadi semua yang nempel di sini itu ori kecuali pelek dan juga talang air. Gitu teman-teman. Tolong ya Mas Gun ya, pelek dan talang airnya diganti. Habis itu kita lanjut di sini. Ini perintilan-perintilan o-ringnya itu yang masih sini nempel dengan baik ya teman-teman ya. Kayak pancingannya ini. Ini ada klip-klipnya gini tuh ori. Wah, menyenangkan sekali teman-teman. Sini
karet-karet firewall yang nempel semua. Nah, ada yang beda teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu ada apa? Di sini tuh ada buangan air teman-teman. Nah, buangan air ini itu adalah buangan air dari separator. Jadi mari kita lihat dari sana, kita bisa di sini. Nah, ini adalah angsang sate, namanya angsang sate, biasa kita teman-teman bilang gitu ya. Nah, kebanyakan bahwa Suzuki Katana yang ada AC-nya, AC Denso itu ya, ininya ditutup. Kenapa? Karena supaya air tidak masuk ke dalam kabin. Kalau ini malah dibuka, tetapi air tidak masuk ke dalam kabin. Air dibuang melalui firewall di depan, terus udaranya dimasukkan ke dalam. Jadi mobil ini istimewanya adalah AC-nya itu bisa sirkulasi udara dari luar, sehingga di bawah angsang sate ini terdapat separator, dan itu yang istimewa. Seperti itu, mantap. Kita lanjut lagi di bagian mesin ya. Nah, seperti yang dapat kalian lihat di sini teman-teman, power steeringnya berikut worm dan pompanya original. Pompanya ada di bawah sana, ori bingit, termasuk kabel-kabelnya, selang-selangnya, sorry nggak ada kabel ya, karena hidrolik teman-teman. Nah, terus kita lihat di sini, ini ada balas teman-teman. Ini kotak ini balas untuk mengubah voltase dari lampunya, karena lampunya kan HID, jadi harus tinggi banget. Sini ada tutupnya karet ini, bagus ya teman-teman ya, jadi rapi, kelihatan kalau mobilnya itu dirawat gitu. Terus apalagi yang kita dapat bahas di sini, oh ya, semua engine mounting kita ganti pakai part SGP dari Jepang, dan itu ternyata masih ada yang jual sampai sekarang, istimewa. Nah, kalau kalian lihat lagi di sini ada detail bahwa ada tutupnya untuk radiatornya, termasuk juga ada karet-karetnya di sini teman-teman. Ini karet-karet ini. Oke, mungkin bagi teman-teman video ini agak sedikit receh, tapi bagi saya ini adalah sebuah sebuah obat untuk sebuah kegalauan. Nah, sini ada lagi detail-detail seperti ini ya. Ini masih tersimpan rapi di mobil ini. Detail-detailnya seperti ini, ada kancingnya, juga kancingnya sini. Termasuk di sini ada stiker-stiker ori banget di sini teman-teman. Nah, karena ini juga sealernya sudah pada rusak ya, meledak ya. Jadi ini sealernya kita ganti lagi pakai sealer Sika. Jadi kalau ditutup kap mesinnya, suaranya tidak gemuruh riuh yang gembira. Mantap. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya mengenai modif dikit Suzuki Jimny tahun 1992 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian semuanya, supaya kita bisa saling berbagi informasi dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video ke depannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Satrio Wijaya. Thank you.